Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya tentang mencari salah satu akar persamaan dengan cara numerik. Kali ini kita akan mempelajari metode secant. Kalau kita ingat kembali pelajaran sebelumnya tentang metode Newton-Raphson, di sini kita melihat bahwa untuk mencari xi plus 1, yaitu perkiraan akar berikutnya, di sini diperlukan fungsi turunan dari persamaan matematika yang akan kita cari akarnya. Nah, kadang-kadang mencari turunan dari fungsi matematika itu tidaklah mudah. Jadi, ini merupakan salah satu kerepotan atau katakanlah kelemahan kalau kita menggunakan metode Newton-Raphson dalam mencari salah satu akar persamaan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan metode secant. Jadi metode secant itu bagaimana? Kalau kita tidak tahu fungsi turunan dari persamaan matematika yang kita cari, metode secant mengajarkan agar kita mendekati garis singgung, karena untuk membuat garis singgung itu diperlukan fungsi turunan, karena fungsi turunan merupakan kemiringan dari garis singgung, maka secant mendekatinya dengan membuat garis yang memotong kurva di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi titik A ini adalah fxi, sedangkan titik B adalah fxi min 1. Jadi di sini kita memerlukan 2x sebagai perkiraan akar, yaitu xi dan xi min 1. Lalu dari garis AB ini diteruskan hingga memotong sumbu x di titik xi plus 1. Xi plus 1 inilah akar perkiraan berikutnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana mencari xi plus 1? Caranya begini. Fungsi turunan yang kita tidak bisa kerjakan atau kita tidak tahu itu didekati dengan ini, kemiringan garis AB, yaitu sisi tegak dibagi sisi alas, yaitu di sini adalah fxi minus fxi min 1. Jadi di sini adalah fxi dikurangi fxi min 1. Lalu dibagi xi dikurangi xi min 1. Fungsi turunan ini disubstitusikan ke persamaan yang kita gunakan untuk mencari xi plus 1 pada metode sebelumnya, yaitu metode Newton-Raphson. Sehingga diperoleh bahwa xi plus 1 itu sama dengan xi minus fxi dikali xi minus xi min 1 dibagi fxi minus fxi min 1. Lalu kita peroleh nilai xi plus 1, yaitu di sini, yang merupakan perkiraan akar persamaan berikutnya. Seperti biasa, kita harus cek apakah nilai fxi plus 1 ini sudah mendekati atau sama dengan 0. Bila dia sudah mendekati atau sama dengan 0, maka xi plus 1 inilah akar persamaan yang kita cari. Langkah diagram alirnya dari diagram alir metode secant kira-kira begini. Pertama, kita tentukan sembarang nilai xi min 1 dan xi. Lalu kita hitung fxi min 1 dan fxi.
Kemudian kita cek apakah nilai fxi atau fxi min 1 itu absolutnya mendekati atau sama dengan 0. Bila iya, selesai. Mana di antara kedua ini yang lebih mendekati 0? Apakah fxi atau fxi min 1? Ya, kalau fxi lebih mendekati 0, dialah yang akar persamaan yang kita cari. Jika tidak, kita lanjutkan. Kita hitung xi plus 1 dengan menggunakan rumus ini. Bahwa xi plus 1 sama dengan xi minus fxi kali xi min 1 dibagi fxi minus fxi min 1. Lalu kemudian kita ganti xi min 1 ini kita tidak pakai lagi. Kita gunakan xi dan xi plus 1. Yang kemudian kita ganti nih xi min 1, kita ganti dengan xi yang tadi, dan xi kita berikutnya maksudnya kita ganti dengan xi plus 1 yang barusan kita cari. Lalu langkahnya kita ulangi lagi. Kita sudah punya nilai xi min 1 dan xi yang baru. Kemudian kita hitung nilai fxi min 1 dan fxi. Kita cek lagi absolut dari nilai fungsi fxi dan fxi min 1. Apakah sudah mendekati atau sama dengan 0 atau belum. Bila sudah selesai, bila belum, hitung lagi xi plus 1. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai fxi atau fxi min 1 itu kurang dari atau sama dengan 0. Demikian kira-kira langkah perhitungan mencari salah satu akar persamaan matematika dengan menggunakan metode secant. Sekarang kita akan pindah ke Excel untuk mengerjakan contohnya. Baiklah, pada contoh kali ini kita akan kembali mengerjakan soal yang sama yang sudah pernah kita selesaikan dengan metode bisection atau setengah interval. Sudah juga kita selesaikan dengan metode interpolasi linier. Sudah juga kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson. Kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode secant. Nah, persamaan yang ingin kita cari akar persamaannya adalah y sama dengan setengah x min 3 kuadrat min 4. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu aja langkah iterasinya atau indeksnya, nomor indeksnya. Kita tidak tahu ini akan selesai sampai berapa kali iterasi. Lalu kita coba dua nilai x. Misalnya katakanlah 8 dan 5. Lalu kemudian kita hitung nilai fx untuk x sama dengan 8 dan 5. Kita menggunakan persamaan yang sudah diberikan, yaitu sama dengan setengah kali x min 3 pangkat 2 kurang 4 sama dengan, lalu kita hitung gimana kalau fxi dapat kok 0. Wait a minute, samaannya sudah betul atau belum nih? Oh, ini keliru. Setengah kali 4. Oke. 8,5. Lalu berikutnya kita hitung nilai xi plus 1 dengan menggunakan rumus untuk metode secant. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu sama dengan xi minus fxi kali xi min xi min 1 dibagi fxi kurang fxi min 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi min 1 xi minus
xi min 1 dibagi fxi kurang fxi min 1 indeks sel H5 dapat nilai X yang baru yaitu xi plus 1 sama dengan 5,571429. Lalu kita hitung nilai fxi plus 1. Setelah kita dapatkan nilai xi plus 1, kita hitung nilai fx-nya. Misalnya di sini dapatnya minus 0,69388. Selanjutnya nilai xi dan xi plus 1 berubah, xi menjadi xi min 1 dan xi plus 1 menjadi xi. Kita copy aja ini, copy paste special values, dapat nilai xi min 1 dan xi untuk iterasi yang kedua. Lalu kita hitung nilai fx untuk keduanya. Selanjutnya kita hitung lagi nilai xi plus 1. Kemudian setelah dapat nilai xi plus 1, kita hitung nilai fxi plus 1. Langkahnya diulangi lagi, karena misalnya ini belum diperoleh bahwa nilai fx mendekati atau sama dengan 0 sebagaimana penelitian yang kita mau. Misalnya nilai fx akan dianggap sama dengan 0 jika nilainya kurang dari atau sama dengan 1/10.000. Kita hitung lagi, angkanya sama. Cepat saja. Berikutnya kita ulangi lagi karena ini masih belum memenuhi persyaratan. Nilai absolut dari fx belum kurang dari atau sama dengan 1/10.000. Kita ulangi lagi perhitungannya. Ini kita dapatkan bahwa nilai fxi plus 1 adalah minus 5,1 kali 10 pangkat min 5. Jadi nilai absolut fxi plus 1 sudah lebih kecil daripada 1/10.000. Dengan demikian maka akar persamaannya yang kita cari adalah 5,82843. Demikian penjelasan kita mengenai metode secant. Berikutnya contoh tugasnya adalah sama seperti kemarin. Ada tugasnya kerjakan soal-soal berikut ini. Link tugasnya di mana harus ngumpul nanti akan saya bagikan melalui workgroup yang sudah kita punya. Baiklah, demikian kuliah kali ini mengenai metode secant. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.